Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 4 kelas D akan mempresentasikan materi mengenai teknik operasi pimosis dan parapimosis. Adapun anggota dari kelompok kami adalah yang pertama, Imade Gede Wijaya Kusuma dengan NIM 18107, lalu saya sendiri, Ida Bagus Ketut Indra Permana dengan NIM 18108, lalu Ikomang Aswin Nur Cahya dengan NIM 18110, dan Sharon dengan NIM 18113. Baik, langsung saja ke terminologi. Phimosis adalah keadaan di mana kulit penis atau periputium melekat pada bagian kepala penis atau glans dan mengakibatkan tersumbatnya lubang saluran air seni, sehingga hewan menjadi kesulitan dan kesakitan saat kencing. Lalu, parapimosis merupakan kebalikan dari phimosis, di mana kulit periputium setelah ditarik ke belakang batang penis, periputium tidak dapat dikembalikan ke posisi semula atau ke depan batang penis, sehingga penis menjadi terjepit. Berikutnya adalah indikasi. Nah, beberapa keadaan yang mewajibkan dilakukannya operasi pada phimosis dan parapimosis adalah yang pertama, phimosis atau parapimosis yang terjadi secara kronis. Lalu yang kedua, terjadi tumor. Dan yang ketiga, hewan yang sangat kesulitan dan kesakitan pada saat urinasi. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan majukan presentasi bagian praoperasi. Yang pertama ada persiapan alat dan bahan. Yang pertama ada alat, yaitu meja bedah, alat bedah minor, spuit, needle, kain drap, tampon, dan kasa. Sedangkan bahannya itu benang absorbable dan non-absorbable, sarung tangan, alkohol 70%, iodin 3%, amoxilin, ketamin dan diazepam, dan atropin sulfat. Yang kedua ada persiapan ruang operasi. Persiapan ruang operasi dilakukan dengan cara mensterilkan alat-alat yang akan digunakan dan ruangan yang digunakan selama operasi berlangsung. Next. Yang ketiga ada persiapan operator dan pasien. Melakukan pemeriksaan fisik atau anamnesa dan mendiagnosa pada laboratorium lebih lanjut apabila terdapat komplikasi lain. Pasien dipuasakan selama 6 jam, operator harus siap melaksanakan operasi, telah memahami prosedur operasi, terampil, siap fisik dan mental. Setelah semua siap, hewan dapat memasuki ruang operasi, pasien ditempatkan dalam posisi dorsal rekumbensi. Yang keempat ada premedikasi dan anestesi. Pasien diberikan premedikasi dengan atropin sulfat dengan dosis 0,02 mg per kilogram berat badan pasien, dan anestesi diinduksi dengan infus kombinasi ketamin hidroklorida 10 mg per kilogram berat badan pasien dan campuran diazepam dengan dosis 0,5 mg per kilogram berat badan pasien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah teknik operasi phimosis. Yang pertama ada pelebaran bukaan perkutian. Langkah yang pertama itu membuat insisi pada bagian kraniodorsal perkutium. Nah, insisi ini ditentukan berdasarkan keparahan dari phimosis ini sendiri, seperti gambar A. Lalu, langkah yang kedua, potong sedikit perkutium dengan mucocutaneous junction sebanyak 3-5 mm, seperti gambar B, dan jahit kedua sisi dengan pola jahitan simple interrupted dengan benang absorbable, seperti gambar C. Oleh yang terakhir, keluarkan penis untuk memeriksa fungsi penis dan melihat adanya luka, massa, atau kecacatan. Lalu teknik yang kedua itu dengan amputasi perikutium. Langkah yang pertama menentukan tempat reseksi dan amputasi ujung perikutium seperti gambar yang A. Lalu jahit mengelilingi reseksi dengan pola jahitan simple interrupted dengan benang microfilamen absorbable seperti gambar B dan gambar C. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada kasus parapimosis ada beberapa teknik atau prosedur dalam operasi. Yang pertama adalah prepudiotomi. Prosedur ini dilakukan dengan membuat insisi linear
pada dorsal atau ventral prepudium. Jika lubang prepudium berukuran normal, maka mukosa dengan kulit dapat dipisahkan tanpa dipotong. Jahitan pada mukosa menggunakan benang absorbable, sedangkan pada kulit menggunakan benang non-absorbable. Next. Kemudian teknik pemanjangan prepudial. Yang pertama, mereseksi kulit pada bagian kranial dari prepudium dengan bentuk sabit. Kemudian menentukan lokasi muskulus prepudium untuk dipendekkan dengan cara menumpang tindihkan muskulus dan dijahit atau dengan cara memotong dan menyambungkan kembali. Kemudian tutup jaringan subcutaneous dan kulit dalam 2 lapisan untuk menarik kulit secara kranial. Berikut adalah gambar teknik pemanjangan prepudial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, teknik yang ketiga ada amputasi penis parsial, di mana penis akan dipasangkan kateter terlebih dahulu untuk mencegah trauma pada uretra. Keluarkan penis dari prepudium dan dengan klem handuk jepit di sekitar penis agar posisi tidak berubah-ubah seperti di gambar. Lalu dengan Penrose drain, ikatkan di bagian kaudal tempat amputasi yang fungsinya sebagai tourniquet. Lalu buat insisi berbentuk V melalui tunikal buginia dan jaringan cavernous pada kedua sisi uretra pada os penis, yang seperti gambar A. Lalu transek os penis dengan pemotong tulang tanpa merusak uretra, seperti yang gambar B. Selanjutnya, transek uretra dilakukan pada 1-2 cm arah kranial dari transeksi penis dan spatulasi secara dorsal, seperti gambar yang E. Lalu untuk menemukan arteri, bisa mengkendorkan tourniquet untuk nantinya arteri akan diligasi atau diikat. Selanjutnya, lipatan uretra yang sudah terbentuk di spatulasi menutupi penis yang sudah tertranseksi, lalu dijahit mukosa uretranya dengan tunikal buginia, dengan benang monofilament absorbable, dan dengan pola simple interrupted ataupun continuous seperti gambar yang D. Lalu potong prepudium dengan panjang yang sama dengan penis yang teramputasi, insisi berbentuk elips, tutup insisi dengan benang monofilament absorbable dan dengan pola simple interrupted ataupun continuous, dan lapisan berikutnya menggunakan benang non absorbable seperti gambar C. Berikutnya ada teknik yang keempat, yaitu falopeksi. Dimulai dengan preputiotomi sepanjang 2,5 cm pada kaudal dari lubang prepudium dengan melakukan insisi pada persimpangan dari prepudium dan tubuh, seperti gambar A. Lalu keluarkan penis secara lateral, potong mukosa prepudium selebar 0,5 cm dan panjang 1,5 cm dari dorsal midline prepudium lumen, seperti yang di gambar B. Lalu keluarkan penis melalui lubang prepudium dan potong mukosa selebar 0,5 cm dan panjang 1,5 cm pada dorsal midline gland penis, dimulai 2 cm dari kaudal dari ujung. Lalu jahit gland penis dengan pola jahitan simple interrupted dengan benang monofilament absorbable sebanyak 6-8 kali, seperti yang ada di gambar yang C. Lalu jahit insisi prepudium dengan 6 lapisan, yaitu preputial mukosa, jaringan subcutaneous, dan juga kulit. Baik, selanjutnya ada pasca operasi phimosis. Setelah operasi dilakukan, luka dibersihkan dengan menggunakan betadine dan ditutup dengan kasa. Bila memungkinkan, hewan dikandangkan, dipasangkan Elizabeth Collar, dan disuntikkan antibiotik sesuai dosis. Selanjutnya, perhatikan dalam beberapa waktu bagaimana urinasinya. Kemudian untuk pasca operasi paraphimosis, pada saat setelah tumor diangkat, yang harus dilakukan itu yang pertama, menjaga luka akibat operasi dengan mengkandangkan
hewan, juga menjaga kandang tetap bersih, memasang Elizabeth collar, dan membalut luka dengan kasa yang rutin diganti. Kemudian yang kedua, menyuntikkan antibiotik secara intramuskuler sesuai dosis. Yang ketiga, memperhatikan hewan saat urinasi agar tidak sembarangan. Pada saat penis dikembangkan ke dalam preputium, yang pertama yang harus diperhatikan itu urinasi hewan selama 3 hari setelahnya harus diperhatikan. Yang kedua, perhatikan juga apakah tumor kambuh kembali atau tidak. Kemudian yang ketiga, apabila kedua kejadian itu terjadi lagi, segera hubungi dokter hewan terdekat. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau ada kekurangan, mohon dikoreksi. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om.